Bagas yang terhormat, saya yang hadir di sini memohon belas kasih Allah dan gereja. Dengan hormat saya minta supaya diperkenankan menjadi nobis dan menjalani masa percobaan resmi di pertapaan ini. Apakah permintaan Pak sudah dipikirkan masa-masa sebelumnya? Sudah. Sudah banyak kita memberikan rencana. Bacaan dari kitab Sirat. Anakku, jikalau engkau bersiap untuk mengabdi kepada Tuhan, maka bersedialah untuk pencobaan. Hendaklah hati tabah dan jaya teguh, dan jangan gelisah pada waktu yang malam. Berpautlah kepada Tuhan, jangan mutat daripadanya, supaya engkau dijunjung tinggi pada akhir hidupmu. Segala-galanya yang menimpa dirimu terimalah saja, dan hendaklah sabar dalam segala perubahan kehinaanmu. Sebab emas diuji di dalam api, tetapi orang yang kepadanya bukan berkenan dalam panca penghinaan. Percayalah pada Tuhan, maka Ia pun menghiraukan engkau. Tatakanlah jalanmu dan berharaplah kepadanya. Kamu yang takut akan Tuhan, nantikanlah belas kasih-Nya. Jangan menyimpang supaya kamu jangan terjatuh. Kamu yang takut akan Tuhan, percayalah kepadanya. Percaya kamu tidak akan kehilangan ganjaranmu. Kamu yang takut akan Tuhan, harapkanlah yang baik, sukacita kekal dan belas kasihan. Pandanglah segala angkatan yang sudah-sudah dan perhatikanlah siapa gerangan percaya pada Tuhan lalu ia dikecewakan. Siapa bertekun dalam ketakutan kepadanya dan telah ditinggalkan, atau siapa berseru kepadanya lalu tidak dihiraukan olehnya. Memang Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Ia mengampuni dosa dan penyelamat pada saat kemalangan. Celakalah hati yang tawar dan tangan kendor, dan orang berdosa yang jalannya berdua. Celakalah hati yang lembek karena tidak percaya, karena itulah ia mendapat perlindungan. Celakalah kamu yang kehilangan ketabahan hati. Apakah yang hendak kamu perbuat apabila Tuhan mencobai? Yang takut akan Tuhan taat kepada firman-Nya, dan yang mengasihi Dia mengikuti segala jalan yang ditujukannya. Yang takut akan Tuhan mencari perkenanan-Nya, dan yang mengasihi Dia mengenyangkan diri dengan Taurat-Nya. Mereka yang takut akan Tuhan terus mempersediakan hatinya serta merendahkan diri di hadapan-Nya. Biarlah kami jatuh ke dalam tangan Tuhan, tetapi jangan ke dalam tangan manusia, sebab sama seperti keagungan-Nya, demikian pun belas kasih-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
ini. Hidup monastik dimulai melalui berbagai tahap: aspiran, postulat, novisiat, monastika atau mitra, dan seterusnya. Masa postulat dilihat sebagai masa inisiasi, masa penyesuaian, masa adaptasi, berangsur-angsur dengan situasi baru dalam hidup dan lingkungan hidup monastik. Dalam pedoman pembentukan disebutkan bahwa masa postulat merupakan saat untuk belajar terkait hidup monastik dalam doa, ibadah harian, dan leksio divina, serta saat untuk mengulah masalah-masalah yang seringkali berkaitan dengan perpisahan fisik dan afektif, dengan kegiatan-kegiatan dan relasi-relasi yang jadi bagian hidup postulat sebelum masuk kegiatan. Masa novisiat dilihat sebagai masa percobaan seni yang menjadi di sini punya aspek yuridis kanonik. Konstitusi 50 menentukan tentang namanya novisiat. Berlangsung agar novisiatnya siap, novis harus menjalani masa percobaan seni 12 bulan di novisiat. Bila selama waktu itu berlebihan dari biara, harus diikuti kitab hukum kanonik, Kanon 649 paragraf 1 dan seterusnya. Dari segi lain, masa novisiat merupakan masa untuk integrasi pribadi dalam hidup monastik Cisterciensis, melalui ambil bagian dalam hidup doa, askesis, perkembangan dalam mengenal diri dan dalam hidup berkomunitas. Para novis dibimbing kepada pengalaman pribadi yang lebih kuat akan apa yang terkandung dalam penghayatan tata hidup Cisterciensis. Dengan itu, para novis diharapkan terus berkembang secara manusiawi dan rohani, dan semakin tumbuh dalam hubungan pribadi dengan Kristus. Dan untuk mengambil manfaat dari itu, pedoman menentukan lebih menegaskan bahwa para novis memerlukan kemauan untuk membuka hati kepada pemimpin novis dengan kekuatan yang jujur dan dewasa, seperti seorang yang mampu menyebarkan cahaya atas karya Allah di kedalaman diri mereka, dan yang mampu menolong mereka memberikan ungkapan sesuai ungkapan asli dalam hidup yang mereka alami dalam Tuhan. Lalu peran dari komunitas bertanggung jawab membantu setiap saudara dalam usaha mengasimilasikan unsur-unsur hakiki tata hidup monastik Cisterciensis. Namun sebaliknya, para saudara yang dalam masa pembentukan hendaknya menyadari tanggung jawabnya sendiri dan bekerja sama secara aktif dengan para formator supaya dia menjawab panggilan ilahi. Dan dalam ini Konstitusi 45 ayat paragraf 3 nomor 3. Lalu dalam Konstitusi 49 itu lebih dijelaskan lagi bagaimana saya uraikan di dalam penerimaan novis yang lalu. Tetapi saya mau menekankan di sini akan peran komunitas. Jadi di sana dikemukakan semua saudara hendaknya meneguhkan dengan doa dan teladan serta menyemangati mereka supaya bertekun. Dan dikatakan bahwa semua saudara memainkan peranan. Pendidikan para novis bukan hanya tanggung jawab para novis saja, melainkan tanggung jawab semua anggota. Para anggota memainkan peranannya melalui doa dan teladan. Doa dan teladan itu dapat menyemangati para novis supaya tetap bertekun. Bagaimana dalam bacaan itu ketekunan sangat diperlukan justru ketika dalam masa pencobaan. Lalu dengan mengikuti upacara penerimaan novis, kita semua perlu memahami kesediaan kita untuk menjalani kehidupan keluarga monastik sebaik-baiknya, untuk menyemangati para novis dengan doa dan teladan kita. Sebaliknya para novis juga perlu tahu bahwa apa yang dipelajari dan dilatih selama menjalani masa novisiat itu. Ya, minta rahmat
Allah dan bantuan doa romo serta para saudara sekomunitas. Maka dengan ini saya menyatakan secara resmi bahwa mulai saat ini, Frater dan masa percobaan resmi sebagai nobis. Semoga karya yang sudah dimulai oleh Tuhan dan Frater diselesaikannya pula. Ini sebagai tanda Frater memulai masa percobaan ini. Saya menyatakan diri mengucapkan doa kepada Frater yang baru saja kita terima sebagai nobis. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau telah memanggil hamba ini untuk membagikan diri secara khusus kepada gerejamu dengan memeluk cara hidup yang serupa dengan cara hidup yang telah dipilih Yesus Kristus putramu ketika ia hidup di dunia ini. Sudilah Engkau mendengarkan doa-doa kami dan berkenanlah memberkati serta mestui hamba-Mu ini agar berkat belas kasih-Mu ia tetap bertekun dalam pembagiannya dan dapat memenuhi harapan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.